Pernah nggak sih lo ngerasa kerja udah makin keras, tapi belanjaan lo malah makin dikit? Tagihan makin banyak, tapi isi kantong makin kosong. Ingat gak zaman lo kecil dulu? Bawa duit 5.000 ke kantin, ke warung udah bisa jajan banyak. Bisa beli bakso, mie ayam, plus bisa beli mainan. Sekarang, bawa 100.000 lo ke kafe, lo cuma dapat satu kopi sama satu roti. Sisanya uang receh buat bayar parkir. Ada apa sih ini? Kenapa barangnya makin mahal dan uang lu makin gak guna? Nah, ini dia penyebabnya. Gak sesimpel apa yang lu kira. Semua ini disebut dengan inflasi. Hari ini, gue bakal bongkar gimana sistem ekonomi dunia ini ngerampok kita semua lewat 4 cara ini. Cara pertama, cetak uang gila-gilaan dan hilangnya gold standar pada mata uang saat ini. Perlu kita tahu, sejak 1971, uang nggak lagi dijaminkan ke emas. Uang cuman kertas yang dipercaya oleh masyarakat. Makin banyak uang yang dicetak, atau makin banyak uang yang beredar, maka semakin nggak berharga nilainya. Duit yang lu pegang saat ini, 100 juta misal, dulu bisa buat beli rumah. Tapi sekarang, mungkin cuman bisa buat kebeli batu bata sama semennya aja. Nah, ini inflasi. Yang kedua, ini juga nyebelin nih, cost push inflation. Ini terjadi pas biaya bikin barang meroket gila-gilaan atau biaya produksi suatu produk. Bayangin, harga bensin naik atau harga pupuk naik. Petani dan pabrik pasti nggak mau rugi dong. Akhirnya mereka naikin harga produk mereka. Kita dipaksa bayar lebih mahal, bukan karena kita pengen, tapi ya karena produsennya, petani itu, pabrik itu juga nggak bisa kalau menggunakan harga yang lama. Harus update harga, harus naikin harga karena biaya produksi mereka juga naik. Kemudian yang ketiga, demand pull. Ini terjadi pas ekonomi lagi terlalu panas. Terlalu banyak orang mau beli barang, tapi barangnya dikit. Contoh yang sering terjadi adalah ke barang-barang yang lagi trending. Orang-orang pada FOMO, pengen beli barang itu, jadi harganya naik. Beberapa tahun lalu ada tren Labubu, ada NFT, kemudian sekarang ada kartu Pokemon. Orang-orang pada pengen beli itu barang, sedangkan stoknya nggak sebanyak itu, maka harganya bisa jadi naik. Kemudian cara terakhir adalah built-in inflation. Ini masalah psikologis. Karena semua orang mengira harga di tahun depan akan naik, maka mereka bertindak dari sekarang. Para karyawan, para buruh minta naik gaji. Perusahaan ngikut tuh, naikin harga buat bayar gaji lu. Harga produk mereka juga naik. Ini namanya lingkaran setan inflasi. Kalian tahu nggak efek Cantillon? Efek Cantillon adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bahwa penciptaan uang baru tidak meningkatkan harga secara merata atau instan, melainkan mengalir secara bertahap. Gampangnya, orang yang paling dekat dengan sumber pencetakan uang, dengan bank, dapat membeli aset dengan harga lama sebelum inflasi. Sementara, orang yang di ujung yang terakhir mendapatkan aliran uang itu, pekerja dan masyarakat umum, harus membayar harga ketika barang itu sudah harganya naik. Itu efek Cantillon. Belum lagi ada namanya shrink inflation. Harga tetap sama, tapi isi atau quantity dari produk itu dikurangin. Lu bayar harga yang sama, tapi isinya separuhnya jadi angin. Ini cara industri buat menyembunyikan inflasi biar kita nggak teriak. Tapi sebenarnya dompet kita nggak bisa bohong. Sudah ada contoh yang sangat nyata di beberapa negara yang mengalami inflasi, bahkan hyperinflasi. Contohnya di Zimbabwe, uang kertas di sana udah jadi nggak ada gunanya, lebih berharga tisu toilet bahkan. Di Venezuela bahkan uang kertas malah dijadikan kerajinan tangan, kayak keranjang-keranjangan begitu, karena ya emang uang udah nggak berguna di sana. Dunia ini emang rapuh, dan inflasi adalah cara paling gampang untuk ngerampok duit kita semua sebagai masyarakat umum ini. Sistem ini emang didesain biar kita terus kerja keras sebagai budak, tapi daya beli kita malah
terus pelan-pelan menurun. Nah, kita sebenarnya bisa kok melawan inflasi ini. Gimana caranya? Yaitu dengan memiliki hard asset. Cari sesuatu yang nggak bisa atau dengan mudah diciptakan atau dicetak dengan instan. Aset real seperti emas, tanah, properti, atau saham. Mereka punya daya tahan terhadap semua jenis inflasi yang tadi kita sebutin. Asal kita beli di waktu yang tepat dan di harga yang wajar. Pindahin kekayaan lu dari janji kertas itu ke sesuatu yang nyata. Jangan hanya jadi orang yang nabung, tapi juga jadi orang yang memiliki aset. Beberapa orang mungkin memilih Bitcoin karena sistemnya yang nggak bisa dimainin oleh siapapun, bahkan sampai pemerintah. Punya aset itu kayak lu punya payung. Badai inflasi itu akan tetap ada, tapi lu terlindungi dari inflasi tersebut. Kalau lu cuma nabung, lu akan jadi pecundang dalam sistem ini. Berhentilah cuma nabung, mulailah berinvestasi. Dan jangan taruh semua telur yang lu punya dalam satu keranjang. Diversifikasi adalah strategi yang konvensional dan paling aman. Dan ingat, aset paling berharga adalah otak lu. Investasi kepala ke atas atau investasi untuk ilmu adalah investasi paling berguna sepanjang sejarah. Orang cerdik bisa tidur tenang karena mereka tahu cara mainnya. Mereka nggak mau jadi korban sistem. Mereka bisa bermain di dalam sistem itu. Dunia pengen lu tetap buta tentang finansial supaya lu tetap terus kerja keras demi kertas yang sengaja bisa dibikin rusak dan nggak berguna. Mulai melek ekonomi dari sekarang atau siap-siap kemiskinan struktural ini akan menelan kita. Pilihannya ada di tangan lu. Gua berpesan supaya kita tetap kritis, tetap waras, tetap belajar, dan jangan sampai kita terjebak dalam sistem ekonomi yang jahat ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.